Berenang bersama teman, bocah 11 tahun tewas tenggelam. Ikon kuliner Saraba Makassar terancam ditertibkan, Dewan minta kebijakan khusus. Tunggak pajak, hotel hingga THM disidak Bapenda dan DPRD Makassar. Tak lagi di CPI Rukyatul Hilal 17 Februari gelar di Unismu. Seorang anak laki-laki berusia 11 tahun dilaporkan tenggelam saat berenang bersama rekan-rekannya di Kanal Nuri, Kelurahan Macini Sombala, Kecamatan Tamalate, sekitar pukul 15.40 WITA Sabtu 16 Februari. Korban diketahui bernama Rafathar, 11, pelajar yang berdomisili di wilayah Macini Sombala. Insiden bermula saat korban bersama 7 temannya berenang di kanal tersebut, yang memang kerap dijadikan lokasi bermain air oleh anak-anak sekitar. Salah satu saksi, Reski, menuturkan korban tiba-tiba terseret arus menuju bagian tengah kanal. Ia sempat berusaha menolong dengan menarik tangan Rafathar, namun upaya itu gagal setelah pegangan keduanya terlepas. Saya sempat tarik tangannya, tapi karena sudah kehabisan napas, terlepas dan dia langsung tenggelam, ujar Reski di lokasi kejadian. Laporan warga langsung ditindaklanjuti tim gabungan yang terdiri dari BPBD, Basarnas, Kepolisian, Dinas Pemadam Kebakaran, relawan, serta potensi SAR lainnya. Pencarian dilakukan dengan metode penyisiran permukaan hingga penyelaman di titik terakhir korban terlihat. Setelah beberapa waktu pencarian, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan segera dievakuasi ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Koordinator tim di lapangan menyebut proses pencarian tidak terkendala faktor cuaca maupun akses lokasi. Cuaca cerah, arus kanal kategori sedang, dan akses evakuasi bisa dilalui. Tim langsung melakukan penyelaman di sekitar titik hilang, ungkapnya. Peristiwa ini kembali menjadi pengingat bahaya aktivitas berenang di kanal terbuka. Pihak terkait mengimbau masyarakat, khususnya orang tua, agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak yang beraktivitas di sekitar perairan. Kami mengimbau orang tua lebih mengawasi anaknya agar kejadian serupa tidak terulang, tukasnya. Ya, jadi tadi kita bertemu dengan pedagang-pedagang di Sungai Cerekang yang mendapatkan SP2 surat peringatan dari kelurahan terkait penertiban PKL di kawasan kuliner Saraba Sungai Cerekang. Mereka resah karena mereka mendapatkan SP2 ini dan di surat itu tertuliskan paling lambat 13 Februari. Jadi ini yang mereka rasakan adalah mereka mau direlokasi dan hal tersebut menurut mereka akan mematikan usaha mereka. Jadi mereka minta tolong untuk didengarkan aspirasinya. Saya dan perwakilan juga dari teman-teman apa nama tadi? Ya itulah. Ya jadi teman-teman pedagang di sini minta untuk diwakilkan aspirasinya, dicarikan solusinya. Saya juga tadi sudah menelpon Sekretaris Kecamatan Bontoala. Saya bilang pedagang di hari sebelumnya ini kemarin sempat audiens dengan Kesbangpol dan memang katanya ada pengecualian untuk kawasan ikon seperti kawasan Sungai Cerekang ini. Tapi selama pernyataan tersebut tidak berasal langsung dari wali kota ataupun tidak tertulis, ini belum ada pegangan untuk mereka sehingga diperlukan kejelasan. Jadi saya minta tolong tadi sama Pak Sekcam untuk segera dikoordinasikan dengan pimpinan terkait kebijakan apa yang perlu ditempuh di Sungai Cerekang ini. Menurut versi Bu Lurah, Badan Pendapatan Daerah, Bapenda, Kota Makassar bersama Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Kota Makassar melakukan inspeksi mendadak, sidak, di sejumlah hotel, restoran, reklame, dan tempat hiburan malam, THM, guna mengawasi kepatuhan pembayaran pajak daerah, khususnya yang terindikasi menunggak. Sida yang menyasar 6 titik lokasi tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan langsung untuk mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah, PED. Kota Makassar pada tahun anggaran 2026.
Pelaksana Tugas, PLT, Sekretaris Bapenda Kota Makassar, Zamhir Islamie, mengatakan SIDA dilakukan sebagai langkah konkret menindaklanjuti adanya indikasi penunggakan pajak pada beberapa objek pajak, khususnya sektor hotel, restoran, dan hiburan. Kegiatan ini merupakan bagian dari kerja tim dalam rangka peningkatan PED Kota Makassar. Kami melihat ada indikasi-indikasi penunggakan pada beberapa objek pajak hotel, restoran, dan hiburan dari tahun sebelumnya, ujar Zamhir dalam keterangannya, Sabtu 14 Februari. Zamhir menambahkan, SIDA dilakukan secara sampling berdasarkan jenis pajak, dengan menyasar berbagai kategori usaha, mulai dari hotel, restoran, hingga tempat hiburan malam dan objek reklame. Sampling ini dilakukan satu persatu berdasarkan jenis pajaknya, baik hotel, restoran maupun objek pajak lainnya, katanya. Ia menegaskan, bagi wajib pajak yang terbukti menunggak dan tidak kooperatif, Ini terkait persiapan hilal untuk di Sulawesi Selatan ini seperti apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah pada untuk memasuki bulan Ramadan tahun 2026 ini, insyaallah pemerintah sudah menjadwalkan untuk Ru'yatul Hilal pada tanggal 17 Februari yang akan datang dan dilaksanakan insyaallah di gedung lantai 18 di Unismu ya. Ya, karena Sulawesi Selatan termasuk salah satu titik dari 36 titik yang ditentukan di Indonesia untuk memberikan masukan kepada pemerintah untuk sidang isbat yang nanti dilaksanakan di Kementerian Agama Pusat. Pak, ini kenapa memilih gedung Iqra di Unismu dibanding kemarin dilakukan di CPI itu seperti apa, Pak? Iya, memang kita bukan mematok satu tempat untuk pelaksanaan Ru'yatul Hilal ya. Kita kemarin kita laksanakan di gedung CPI ya, di CPI, kemudian sebelumnya pernah juga kita laksanakan di Takalar, pernah juga laksanakan di Baru, ya pernah juga dilaksanakan di GTC. Ini supaya silaturahmi kita kepada seluruh ormas juga bisa berjalan dengan baik, karena dukungan